Bayangkan, kamu hidup di Nusantara seratusan tahun yang lalu. Angin laut berhembus, kapal-kapal dari Arab, Persia, dan India bersandar di pelabuhan. Mereka membawa rempah-rempah yang harum, emas yang berkilauan, dan yang tak kalah penting juga adalah ajaran Islam. Dari sini pun sejarah Indonesia pun akan berubah. Islam tidak datang dengan perang, melainkan melalui perdagangan dan dakwah. Ajaran ini pun berkembang pesat di Nusantara dan membentuk kerajaan-kerajaan Islam yang sangat berpengaruh terhadap sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas dari 3 kerajaan yang paling berpengaruh di Nusantara ini. Ayo kita pelajari satu-satu. Kerajaan pertama yang akan kita bahas adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara. Letaknya ada di pesisir Sumatera Utara pada abad ke-13. Raja pertama dari kerajaan ini adalah Sultan Malik Al-Saleh, yang merupakan seorang raja yang bijaksana dan visioner. Kerajaan Samudra Pasai berkembang pesat karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan dunia. Bayangkan pedagang dari India dan Arab tidak hanya datang untuk melakukan perdagangan, tetapi juga membawa budaya, pengetahuan, dan ajaran Islam. Salah satu bukti kemajuan kerajaan ini adalah penggunaan mata uang dirham. Ini menandakan bahwa kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat dari penyebaran Islam, tetapi juga menjadi pusat ekonomi yang sangat maju. Para ulama-ulama dari Timur Tengah berdatangan membawa juga dengan kitab-kitab Islam. Dari sinilah ajaran Islam mulai menyebar luas ke daerah Indonesia. Hingga saat ini, jejak kekayaan kerajaan Samudra Pasai masih bisa kita lihat. Salah satunya adalah dari makam Sultan Malik Al-Saleh yang mempunyai batu nisan bertuliskan huruf-huruf Arab. Lompat ke abad 15, kita sampai di Pulau Jawa, tempat Kesultanan Demak berdiri. Kerajaan ini didirikan oleh Raden Patah yang merupakan seorang keturunan dari kerajaan Majapahit yang memeluk Islam. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Tetapi apa yang membuat Demak istimewa? Salah satunya adalah Wali Songo. Wali Songo adalah 9 ulama besar yang menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang unik. Daripada memaksakan ajaran, mereka justru menggabungkan budaya lokal dengan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam dapat diterima baik dalam kalangan masyarakat. Salah satunya adalah Sunan Kalijaga yang menggunakan wayang yang merupakan budaya lokal setempat untuk mengajarkan nilai-nilai Islami. Tetapi, Kesultanan Demak bukan hanya merupakan pusat dakwah, mereka juga merupakan benteng pertahanan melawan penjajah. Saat Malaka jatuh di tangan Portugis pada tahun 1511, Kesultanan Demak langsung merespon. Pati Unus, putra dari Raden Patah, langsung memimpin armada untuk menyerang penjajah di daerah Malaka. Meskipun serangan ini gagal, tetapi Kesultanan Demak tetap disebut sebagai kerajaan yang berani melawan penjajah pada saat itu. Hingga kini, warisan Kesultanan Demak masih dapat kita lihat. Salah satunya atau yang dipercaya oleh masyarakat adalah Masjid Agung Demak yang dipercaya dibangun oleh para Wali Songo. Ini merupakan pertanda bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang sangat kuat dan berkembang pesat di daerah Jawa pada zaman dahulu. Setelah Demak runtuh, muncullah kesultanan baru di daerah pedalaman Jawa, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Salah satu raja yang paling terkenal dari kesultanan ini adalah Sultan Agung yang terkenal akan sifatnya yang ambisius dan penuh strategi. Pada abad ke-17, Belanda sudah menguasai Batavia. Tetapi Sultan Agung tentu tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukannya untuk menyerang Batavia 2 kali, yaitu pada tahun 1628 dan 1629. Meskipun serangan ini gagal total, tetapi semangat perjuangan Kesultanan Mataram Islam menjadi inspirasi bagi perjuangan masyarakat Nusantara untuk melawan kolonialisme. Selain terkenal akan armada militernya yang kuat, Kesultanan Mataram Islam juga sangat menjaga budaya Islam mereka yang khas. Sultan Agung menciptakan penenggalan Jawa Islam dan memperkenalkan tradisi Grebek Maulud, sebuah tradisi yang masih berlangsung hingga saat ini. Hingga kini, jejak Kesultanan Mataram Islam masih terasa. Salah satunya adalah makam Imogiri yang merupakan tempat peristirahatan terakhir Raja Mataram Islam.
Ini merupakan bukti yang sangat kuat mengenai saksi bisu panjangnya sejarah kerajaan ini dan besarnya kerajaan ini pada zaman dahulu. Kerajaan Samudra Pasai yang membuka jalan bagi ajaran Islam untuk masuk ke Nusantara, Kesultanan Demak yang menyebarkan ajaran Islam dan melawan penjajah, dan Kerajaan Mataram Islam yang mempertahankan dan menjaga warisan dan budaya Islam. Tiga kerajaan inilah yang membentuk sejarah Islam Indonesia sampai saat ini dan yang kita kenal sekarang ini.